Baik, Bapak Ibu, saya mulai aja dulu ya. Kita mulai presentasinya. Hari ini saya akan berbicara mengenai mengenal dan mencapai remisi pada inflammatory bowel disease. Walaupun topik saat ini kita membahas mengenai inflammatory bowel disease, tapi rekomendasi diet yang akan saya coba ajarkan pada hari ini akan dapat dipakai pada berbagai macam kondisi autoimun. Nanti setelah presentasi kita akan break dan kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang bertanya via chat, nanti saya akan jawab satu-satu via ini ya. Kita akan jawab via tulisan juga. Jadi nanti setelah diskusi ini selesai, saya akan share slide-nya beserta dengan jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman yang via chat ya. Jadi pada saat diskusi untuk menghemat waktu, kita akan menjawabnya pertanyaan teman-teman yang bertanya secara live. Oke, baik, kita mulai ya. Inflammatory bowel disease itu apa? Itu adalah kumpulan penyakit yang terkait dengan peradangan saluran cerna. Jadi kondisinya ini banyak, ada beberapa yang kita kenal dengan baik, yaitu adalah penyakit Crohn's, colitis ulceratif, dan juga irritable bowel syndrome ya. Jadi ada banyak teman-teman yang keluhan suka kembung-kembung, suka diare-diare, perut suka melilit, ternyata hubungannya juga dengan inflammatory bowel disease. Kalau kita lihat, inflammatory bowel disease ini sebenarnya pada masa lalu itu tidak dikenal. Kenapa? Karena pada masa lalu diet manusia itu adalah diet yang sifatnya tidak inflamatori. Tapi begitu mulai terjadinya revolusi industri, orang mulai tinggal di kota, mulai makan makanan olahan, mulai banyak terpapar pada gula yang tinggi dan juga lemak trans, itu di dunia barat mulai meningkat. Begitu negara-negara berkembang, waktu itu tahun 56, Cina baru merupakan negara berkembang, termasuk negara kita juga, mulai mengadopsi diet gaya barat, mulai pindah ke kota, mulai kurang beraktivitas, mulai terpapar dengan berbagai macam toksin, begitu pula kita akan mulai meningkat. Jadi diperkirakan pada abad 21 ini akan semakin lama semakin banyak orang-orang yang mengalami inflammatory bowel disease. Apa yang dikeluhkan oleh orang dengan inflammatory bowel disease, sebagian besar memang gejalanya di saluran cerna, ya, seperti mual, muntah, diare, nyeri perut, perut terasa kram, atau bisa juga bahkan sampai buang air besar berdarah. Tapi karena inflammatory bowel disease itu juga adalah penyakit autoimun, dapat juga muncul keluhan-keluhan di organ lainnya. Seperti mata bisa mengalami kemerahan atau mengalami peradangan, bisa muncul berbagai macam sariawan di mulut, ya, bisa juga muncul nyeri-nyeri sendi dan bengkak. Ada juga yang muncul adalah keluhannya adalah ulcer atau luka-luka di kulit. Ya, bisa juga disertai kalau keluhannya berat dengan demam, berat badan turun, dan juga kehilangan nafsu makan. Sehingga kita bisa lihat di sini bahwa keluhan dari inflammatory bowel syndrome atau inflammatory bowel disease sama seperti kondisi autoimun lainnya bisa sangat beragam. Nah, apa yang terjadi pada kawan-kawan dengan inflammatory bowel disease? Yang pasti ada masalah genetiknya, ya. Jadi genetik ini merupakan kondisi kecenderungan setiap orang. Setiap orang punya komposisi genetik yang berbeda-beda, ya. Setiap orang akan mengalami dampak yang berbeda-beda dari kehidupan dan pola diet yang jelek. Tapi tidak ada orang yang 100% kebal, ya. Ada orang yang kalau pola hidupnya jelek akan terkena hipertensi, ada yang terkena diabetes, ada yang terkena autoimun, ada yang terkena kanker, dan lain sebagainya. Tapi semua orang pasti akan mengalami dampaknya. Nah, genetik ini yang punya kecenderungan kemudian dihajar dengan faktor lingkungan. Apakah dia merokok, apakah dia lingkungannya stres, apakah dia terlalu bersih, ya. Jadi terlalu bersih itu juga tidak baik, atau dia dietnya itu kaya akan makanan olahan, toksin, dan lain sebagainya. Atau bisa juga apakah dia mendapatkan antibiotik, ya, apakah dia mendapatkan infeksi. Banyak kawan-kawan atau pasien-pasien saya yang mengalami inflammatory bowel disease, awalnya adalah dia terkena infeksi. Misalnya dia jajan di luar, salah, kemudian dia mengalami diare, tapi infeksi tersebut menyebabkan terjadinya dysbiosis, menyebabkan terjadinya kerusakan dari lapisan
usus yang menjaga integritas saluran cerna kita. Sehingga akhirnya disitulah semuanya toksin dan kuman, virus segala macam pada masuk, terjadi peradangan yang besar-besaran, terjadi aktivasi sistem imun secara besar-besaran, terjadi antibodi antimikrobial yang masuk ke dalam peredaran tubuh, menyebabkan terjadinya peradangan yang awalnya mungkin gejalanya belum manifestasi secara berat, baru perut terasa tidak enak, mudah lelah, sukar konsentrasi, dan lain sebagainya. Dan kemudian makin lama makin meningkat, akhirnya muncullah gejala-gejala yang biasa kita kaitkan dengan inflammatory bowel disease, seperti diare berdarah, berat badan turun, nyeri perut, sariawan di mulut, dan lain sebagainya. Nah, biasanya sayangnya kawan-kawan dengan inflammatory bowel disease ini datang dengan keluhan yang sudah berat, ya, sehingga pengobatannya membutuhkan waktu lebih panjang. Biasa pasien-pasien akan datang ke dokter ahli saluran cerna, ya, kemudian akan dilakukan kolonoskopi atau dilakukan endoskopi saluran cerna atas, atau bahkan ada beberapa yang datang dengan nyeri perut hebat, sudah mengalami sumbatan, akan perlu dilakukan CT scan untuk mengetahui apakah sumbatan tersebut itu berat atau enggak. Ya, beberapa pemeriksaan darah dan pemeriksaan tinja seperti fecal calprotectin atau kita lihat apakah tinjanya ada darah atau tidak, itu bisa membantu untuk mendiagnosis. Ya, tapi biasanya pasiennya datang sudah dengan kondisi yang lebih berat. Ya, nah tantangan kita adalah bagaimana caranya untuk mencegah atau paling tidak memperlambat terjadinya inflammatory bowel disease ini. Karena kalau misalnya memang sudah terjadi, otomatis pasti kita akan masuk obat-obatan, ya. Obat-obatan di sini mulai dari yang ringan, sedang sampai berat, tujuannya adalah untuk mengendalikan manifestasi dari penyakit tersebut, ya, atau dalam tanda kutip mengendalikan gejalanya. Ya, awal-awal bisa diberikan, ada yang dapat obat namanya budesonide, ya, atau ada juga yang dapat namanya sulfasalasin atau mesalasin, ya, ada beberapa merek. Makin lama makin naik, kalau misalnya tidak terkontrol, ditambahkan obat-obatan kortikosteroid, obat makan, ya. Kalau misalnya yang manifestasinya berat, bisa diberikan methotrexate atau diberikan terapi biologik disuntik yang biasanya harganya berpuluh-puluh atau berbelas-belas juta, ya. Bahkan pada beberapa kasus, kalau misalnya memang hambatannya berat, bisa dilakukan pembedahan, ya. Tapi patut dicatat, obat-obatan sangat penting dalam menata laksana pasien-pasien dengan inflammatory bowel disease. Tapi obat-obatan ini tujuannya hanya adalah mengendalikan gejalanya. Dia tidak mengembalikan integritas saluran cerna yang sudah rusak nih. Ya, integritas saluran cerna yang sudah rusak itu tidak bisa dikembalikan oleh obat-obatan. Bagaimana cara kita mengembalikan integritas saluran cerna yang sudah rusak ini? Satu-satunya jalan adalah dengan perubahan pola hidup dan diet, ya. Dan hasilnya tidak bisa instan. Memang akan membutuhkan waktu, ya. Kerusakan yang disebabkan oleh karena pola hidup yang jelek, diet yang jelek, yang mengakibatkan terjadi inflammatory bowel disease itu kan tidak terjadi dalam waktu 1-2 hari. Ya, begitu juga mengobatinya tidak bisa 1-2 hari. Sehingga kita memerlukan kombinasi antara pengobatan dengan obat-obatan ditambah dengan diet untuk memulihkan saluran cerna kita, ya. Nah, kita lihat sekali lagi saya mengatakan bahwa konsep dari LDHS ini merupakan konsep yang sangat penting untuk kita pahamin bagaimana caranya kita bisa mengatasi berbagai macam kondisi autoimun. Pada hari ini kita akan berbicara bagaimana caranya kita mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh karena inflammatory bowel disease. Tadi kita sudah berbicara mengenai industrialisasi, mengenai diet, stres, ya, kemudian social status, ya. Social status ini maksudnya begini. Kalau dulu inflammatory bowel disease ini adalah penyakitnya orang kota, ya, penyakitnya orang kaya, orang-orang yang bisa membeli makanan-makanan yang dalam tanda kutip mewah, ya, kaya akan gula dan lain sebagainya. Tapi sayangnya sekarang inflammatory bowel disease ini justru lebih banyak berisiko dialami oleh orang-orang yang dalam tanda kutip tidak bisa membeli makanan yang baik.
kita tahu zaman sekarang justru makanan sehat itu mahal. Seringkali orang-orang yang penghasilannya terbatas terpaksa harus membeli makanan-makanan instan. Ya, kita tahu mie instan itu merupakan salah satu seringkali menjadi makanan pokok bagi orang-orang yang tidak bisa membeli makanan. Nah, ini makanan-makanan olahan seperti itu kaya akan lemak jenuh, kaya akan bahan-bahan chemicals yang bisa membuat terjadinya inflammatory bowel disease semakin berat. Nah, memang ini kita nggak bisa saya memberikan solusi secara langsung ya, karena ini harus diselesaikan bersama-sama dengan teman-teman yang bergerak di bidang pertanian misalnya, teknologi gizi ya, dan juga sesama penyintas bagaimana caranya kita bisa membuat pola diet kita bersama-sama menjadi lebih sehat ya. Dan juga ini nih peranan dari dokter adalah kita banyak sekali sekarang memberikan antibiotik secara sembarangan ya. Antibiotik yang terjadi adalah dia membunuh kuman itu secara membabi buta ya. Semua yang bisa dibunuh akan dibunuh oleh antibiotik tersebut. Nah, sayangnya adalah dia membunuh banyak kuman-kuman baik ya. Jadi kuman-kuman baik yang harusnya melindungi dan memberikan nutrisi bagi saluran cerna kita ikut mati juga ya, sehingga sama seperti pedoman dari negara kita kan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu Unity in Diversity ya. Kalau kita sering kasih antibiotik, diversity-nya, keberagamannya itu kurang. Ya, kalau misalnya keberagaman dari dari mikroba itu kurang, maka yang terjadi adalah yang kuat yang menang, dan itu dia akan menjadi tidak terkendali ya, dan membuat saluran cerna kita malah tidak mendapatkan nutrisi ya. Proteobakteria meningkat, sedangkan yang bermanfaat seperti Firmicutes dan Bacteroides itu turun ya, yang memproduksi butirat. Butirat ini adalah bahan makan dari lapisan saluran cerna kita turun, sedangkan sulfat reducer itu meningkat. Sulfat itu adalah senyawa dari sulfur ya. Jadi makanya kita lihat kalau misalnya orang-orang dengan inflammatory bowel disease atau orang-orang dengan irritable bowel syndrome atau secara umum orang-orang dengan gangguan saluran cerna pasti buang anginnya itu berbau telur busuk ya, jadi baunya tidak enak. Sedangkan kalau misalnya saluran cerna kita sehat, harusnya kita tidak menghasilkan gas yang berbau busuk. Kita tetap akan menghasilkan gas, tapi gas buangan kita itu tidak berbau busuk ya. Nah, itu adalah salah satu ciri khas dari saluran cerna yang sehat ya. Kalau yang tidak sehat pasti dia akan berbau. Nah, begitu dia kombinasi dari faktor ini dan microbial dysbiosis berinteraksi, itu akan mengakibatkan terjadinya inflammatory bowel disease ya, menyebabkan peradangan. Dan jeleknya peradangan pada inflammatory bowel disease adalah dia merusak mukosa sampai ke dalam, sehingga akan mengakibatkan terjadinya kerusakan saluran cerna, sumbatan, yang akhirnya seringkali harus dilakukan pemotongan dan penyambungan kembali supaya saluran cernanya itu tetap bisa berfungsi dengan baik. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam mengenai bagaimana sih peranan daripada pemilihan makanan untuk membantu pemulihan kawan-kawan dengan inflammatory bowel disease, tapi juga untuk membantu pemulihan secara umum kawan-kawan dengan penyakit-penyakit autoimun atau penyakit-penyakit inflamatori ya. Saya rasa sih sebenarnya sebagian besar teman-teman kalau sudah lama ikut LDHS ini sudah paham luar dalam ya mengenai anti-inflammatory diet ya. Tapi kabar baiknya adalah ya, kalau dulu ini masih merupakan area dari pasien saling sharing satu sama lain ya, masih merupakan area dari ahli-ahli nutrisi dan lain sebagainya. Kalangan medis sekarang sudah mulai melakukan penelitian ya, dan ternyata pada saat kita menerapkan anti-inflammatory diet ini pada pasien-pasien inflammatory bowel disease, ternyata manifestasi atau gejala yang dialami oleh pasien dengan inflammatory bowel disease itu berkurang secara signifikan. Ya. Nah, ini adalah 4 konsep yang harus dipahami dan diterapkan. Ya. Satu adalah kita harus memilih makanan-makanan yang kaya akan probiotik.
Probiotik itu apa? Itu adalah makanan-makanan yang mengandung bakteri-bakteri baik, ya. Contohnya seperti tempe, kimchi, miso, yogurt, kefir, ya. Pada intinya adalah makanan-makanan fermentasi. Yang kedua, kita harus memberikan makanan untuk bakteri-bakteri baik itu. Ya, bisa berupa sayur-sayuran, buah-buahan, makanan-makanan fermentasi lain, ya, sehingga bakteri baik bisa tumbuh, sedangkan bakteri jahatnya kalah, ya. Yang ketiga, kita harus memilih makanan-makanan yang memberikan nutrisi baik, makanan-makanan yang tidak mengandung zat-zat berbahaya yang dapat menyebabkan terjadinya inflamasi, ya. Makanan nutrisi baik itu contohnya adalah lemak-lemak yang baik, mulai dari minyak zaitun, buah-buahan seperti alpukat, ya, minyak dari kacang-kacangan, ya, dan lain sebagainya. Nah, kita juga harus menghindari makanan-makanan yang bisa menyebabkan terjadinya peradangan, ya. Beberapa makanan yang sudah terbukti adalah satu adalah laktos, ya. Laktos ini adalah gula dari susu, ya. Nah, jadi ternyata setelah dilakukan penelitian, susu kalau misalnya dia belum diolah itu bisa menyebabkan terjadinya peradangan, ya. Tapi begitu sudah difermentasi seperti dalam bentuk yogurt atau kefir atau keju yang sudah apa ya, aged cheese itu adalah keju yang sudah dituakan itu, ya, itu dia laktosnya hilang sehingga produk-produk tersebut menjadi aman untuk dikonsumsi. Tapi susu segar atau keju yang baru dibuat, ya, fresh cheese gitu, itu nggak bisa tuh untuk sebagai anti-inflammatory diet, ya. Dan kemudian yang jelas adalah menyebabkan inflammatory adalah gandum, ya. Baik sudah diolah dalam bentuk terigu atau gandum utuh, ya, segala sesuatu yang mengandung gluten pada akhirnya akan menyebabkan inflamasi sehingga harus dihindari, ya. Yang harus dihindari juga adalah gula-gula yang sudah dirafinasi, yaitu gula-gula sederhana, ya. Mulai dari gula pasir, kemudian sampai ke madu dalam tanda kutip sebenarnya bisa juga menyebabkan inflamasi, tapi jauh lebih terbatas dibandingkan gula-gula yang sudah dirafinasi. Atau bisa juga gula yang high fructose corn syrup, ya, yang seringkali dipakai dalam minuman-minuman ringan sebagai pemanis dalam makanan-makanan olahan, ya. Jagung juga harus hati-hati, apalagi kalau sudah dalam bentuk high fructose corn syrup, dan juga harus hati-hati terhadap trans fat. Ya, lemak jenuh ini banyak pada makanan-makanan yang sudah diolah, ya. Nah, juga kita harus justru, ya, makanan itu harusnya adalah makanan yang sederhana. Apa maksudnya makanan sederhana? Yaitu makanan yang kita masih tahu bentuknya, ya, bukan sudah menjadi olahan, ya. Kayak misalnya kalau kita mau makan daging sapi, makan dalam bentuk daging sapi. Hindari memakan yang sudah jadi sosis atau sudah menjadi bakso gitu, ya. Atau kalau misalnya kita mau makan apalagi ayam, ya gitu. Ayam adalah pilih ayam yang segar, ayam yang baik, ayam yang tidak mendapatkan antibiotik, dan hindari ayam-ayam yang sudah diolah, misalnya menjadi chicken nugget dan lain sebagainya. Kita juga harus menghindari makanan-makanan GMO, ya. Makanan GMO menjadi bermasalah bukan karena GMO-nya, tapi adalah karena kandungan dari senyawa pestisida, ya. Jadi makanan-makanan GMO yang misalnya diimpor dari Amerika adalah menggunakan pestisida yang namanya Roundup, ya, dalam dosis yang sangat tinggi, dan itu tidak bisa dihilangkan dari produk-produk makanan tersebut. Sehingga sebisa mungkin kita harus menghindari, ya. Baru-baru ini Bayer sebagai produsen dari Roundup itu harus membayar puluhan miliar dolar, ya, karena kalah tuntutan hukum pada orang-orang yang komplain bahwa pestisida Roundup itu menyebabkan mereka terkena kanker, ya. Jadi sudah jelas ada kaitannya terhadap kanker yang terpaksa harus dilakukan pembayaran miliaran dolar, ya, puluhan miliar dolar. Oke. Nah, bagaimana caranya kita memberikan makan, ya, atau memilih makanan pada orang-orang dengan IBD, ya. Kalau misalnya hanya autoimun biasa, ini langsung fase 3, ya. Jadi nggak usah khawatir fase 1 dan fase 2. Kenapa kalau di IBD itu ada fase 1 dan 2? Karena gini, kalau pada IBD saluran cernanya itu inflamasinya hebat.
ya, sehingga makanan yang kita pilih harus adalah makanan-makanan yang mudah diserap, ya, sehingga tidak menyebabkan terjadinya sumbatan, ya. Fase 1 pada IBD kalau gejalanya lagi aktif, perut lagi melilit, lagi nyeri, buang air besar lagi diare, ada gejala, ya. Sedangkan fase 2 kalau gejalanya hilang timbul, hanya sesekali nyeri, hanya sesekali diare gitu ya. Sedangkan kalau fase 3 adalah kalau yang sudah mengalami remisi sehingga kita hanya butuh maintenance atau pemeliharaan, ya. Nah, kalau pada fase 1 ya, ini nanti pilihan makanannya sama. Tapi pada fase 1 pada pasien IBD memang mau nggak mau makanannya harus di blender, harus di puree, harus lembut, bahkan dalam bentuk yang semi cair, ya. Apakah itu dimasak sampai begitu halus, ya, sampai matang sekali, di puree, digiling atau dicincang halus, ya. Tidak boleh ada biji atau batang sayur-sayuran, tidak, dan kulit buah-buahan dan lain sebagainya itu juga harus dikupas, ya. Jadi tidak boleh makan ada serat yang keras sama sekali karena saluran cernanya sedang tidak bisa mencerna dengan baik, ya. Sedangkan kalau gejalanya hilang timbul, sudah membaik, kita bisa mulai dengan yang lebih lunak, ya. Tidak menjadi puree atau bubur tapi sudah lunak, ya. Makanan harus dimasak dengan baik dan kemudian mungkin butuh digiling atau dicincang, ya, terutama adalah protein, ya. Dan juga masih belum boleh ada batang, biji-bijian, atau kulit-kulit yang keras, ya. Sedangkan kalau pada fase 3, bentuk makanannya sudah bisa bentuk makanan seperti biasa, ya, walaupun memang harus dikunyah dengan baik. Nah, bagaimana kita memilih makanan yang sifatnya antiinflamasi? Di sini kita bisa lihat, ya. Kalau misalnya ikan-ikanan, kita harus fokus pada makanan ikan-ikanan yang rendah merkuri, ya. Ikan-ikan yang rendah merkuri adalah ikan-ikan kecil, ya. Kalau misalnya ikan-ikan besar seperti tuna, kemudian marlin, salmon, tongkol, ya, itu harus dibatasi, ya. Maksimal itu adalah sekali seminggu, ya, tidak boleh lebih, ya. Sedangkan kalau ikan-ikan kecil dan lain sebagainya, kita tinggal pilih adalah bagaimana bentuknya, ya. Kalau misalnya fase 1 kita blender, kita cincang, fase 2 juga begitu, sedangkan kalau fase 3 bentuknya sudah bisa dalam bentuk yang utuh, ya. Nah, kalau misalnya poultry atau unggas, ya, kurang lebih bisa, ya, justru kan karena poultry kan cukup lunak, ya, tinggal dipilih mana yang suka. Begitu juga kalau untuk sapi, kambing atau domba. Nah, ini catatannya adalah dagingnya itu harus sangat rendah lemak, ya. Bahkan kalau bisa 90% atau lebih lemaknya itu dibuang, ya. Kenapa? Karena lemak dari daging merah itu bisa menyebabkan terjadi inflamasi. Sehingga kita harus menghindarinya sebanyak mungkin, ya. Karena apalagi kalau sudah dimasak dengan suhu tinggi misalnya, lemak-lemak tersebut akan menjadi trans fat yang akan menyebabkan terjadinya inflamasi atau peradangan. Nah, untuk produk susu, nah yang paling baik itu tentunya adalah non-dairy milks, ya. Jadi susu yang bukan dari sapi, kambing, domba, dan lain sebagainya. Contohnya seperti almond milk, coconut milk, ya, kedelai, ya, atau susu dari oat gitu, ya. Nah, kalau misalnya mau produk dari dairy atau dari susu sapi misalnya, harus yang sudah difermentasi, ya, seperti keju-keju yang sudah dituakan, dan kemudian kita juga bisa pakai kefir atau yogurt, ya. Nah, sebagai catatan harus menghindari adalah produk-produk yang menggunakan emulsifier, ya, contohnya karagenan, karboksimetil selulose, maltodextrose, dan polisorbat 80. Nah, ini adalah yang sama seperti kemarin saya ajarkan. Bagaimana cara membaca label makanan, ya, nanti kita ajarkan. Kalau misalnya punya kondisi autoimun, harus benar-benar bisa membaca label. Kalau waktu kemarin pas lagi di lupus kita membaca label produk kosmetik, nah sekarang untuk IBD kita akan nanti habis ini kita akan baca bagaimana caranya membaca label produk dari makanan, ya. Kalau kacang-kacangan secara umum nggak ada masalah. Nah, yang khas nih adalah grains, ya. Grains itu biji-bijian, memang kita disarankan adalah kalau untuk IBD, ya,
adalah biji-bijian yang mengandung serat yang larut, ya. Jadi ini bukan mengatakan bahwa semua biji-bijian itu jelek. Contohnya adalah nasi. Pasti nanti akan ada yang nanya, dok, saya nggak boleh makan nasi dong, gitu ya. Nah, di sini saya mau mengatakan gini, kalau untuk anti-inflammatory diet, kenapa disarankan untuk IBD adalah dengan oat, ya, itu adalah karena serat daripada oat itu larut, sehingga oat itu akan membuat buang air besar kita itu lunak, ya, sehingga dia akan menyerap air, sehingga buang air besarnya itu bisa lancar, ya, sehingga memang kalau untuk IBD disarankan itu oat, ya. Boleh nggak kalau misalnya kita makan nasi? Boleh, ya, tapi memang sebisa mungkin adalah nasi yang tidak diolah sehingga dia gulanya tinggi. Contohnya itu nasi putih, ya. Nasi putih itu jeleknya adalah karena dia sudah dihilangkan segala macam serat dan nutrisinya, sehingga nasi putih begitu kita makan jadi gula, ya. Nah, sehingga memang kalau kita masih mau makan nasi, kita bukan IBD, kita disarankan adalah minimal berasnya adalah beras coklat, ya, beras yang belum dipoles, ya. Nah, sedangkan kalau untuk legumes tidak masalah, walaupun sebenarnya kalau fase 1 legumes yang paling baik itu miso, ya, karena miso itu selain dia sudah halus, kemudian dia juga adalah kultur dari pro dan prebiotiknya. Nah, tepung-tepungan ini sebisa mungkin harus grain free, ya. Karena apa? Sama sih seperti alasannya adalah karena masalah dari serat larutnya yang lebih baik, ya. Lemak-lemak, usahakan memilih lemak-lemak yang sehat, ya. Almond, avocado, butter harus dibatasi, ya. Kemudian canola, coconut oil, flaxseed, grapeseed, macadamia butter, olive oil, dan walnut oil, ya. Nah, kemudian minuman utamanya adalah air, ya. Kopi dan teh ternyata masih boleh, ya. Yang penting tidak menggunakan produk-produk misalnya seperti creamer atau dikasih gula dan lain sebagainya, ya. Teh boleh, nggak ada masalah, apple cider, kemudian club soda ini air soda, ya, yang tapi bukan yang ada rasa-rasanya gitu, itu nggak boleh, ya. Nah, sedangkan kalau untuk suplemen biasanya untuk kawan-kawan dengan IBD itu kan penyerapan nutrisinya terganggu, ya, sehingga memang harus dikonsultasikan dengan dokternya untuk memilih suplemen yang biasanya terganggu penyerapan nutrisinya seperti vitamin D, fish oil, kemudian B12, zat besi biasanya bermasalah, kalsium, ya, dan probiotik dan flax oil. Itu memang harus didiskusikan, ya. Nah, di sini kita harus belajar membaca ini nih label makanan, ya. Ini ada 1 2 3 4 5 6 yang harus dihindari at all cost, ya. Itu yang kita bilang 5P gitu, ya. Nah, polisorbat, maltodextrin, karagenan, carboxymethylcellulose, hydrogenated oil, dan artificial sweetener, ya. Hydrogenated oil ini yang paling gampang, ini contohnya ada di margarin, ya. Di sini lihat nih, partially hydrogenated soybean, ya. Ini margarin itu pasti mengandung hal seperti itu. Ya, dia di sini curang dia bilang trans fat itu 0 gram, ya. Padahal sebenarnya tidak, karena dia sudah ada hydrogenated soybean, ya. Dia menggunakan cara-cara yang tidak baik untuk mengatakan trans fat-nya 0%, ya. Kita juga harus menghindari namanya maltodextrin gitu, ya. Sehingga ini yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan saluran cerna pada pasien-pasien dengan IBD, ya. Di sini kita lihat, ya, ada carboxymethylcellulose gitu, ya. Kemudian di sini kita lihat juga nggak nih, 2 ini, ya, ada yang carboxymethylcellulose, ya. Ini harus dihindari, ya. Sehingga sih sebenarnya paling aman untuk kawan-kawan dengan autoimun dan IBD tentunya adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang kita masak sendiri, ya. Tapi kalau memang tidak bisa menghindari, kita benar-benar harus belajar bagaimana caranya kita bisa membaca label makanan, ya, sehingga tidak salah memilih makanan. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan probiotik? Probiotik ini merupakan sangat penting, ya. Tadi kita sudah belajar bahwa salah satu penyebab terjadinya inflamasi pada inflammatory bowel disease adalah karena kita kekurangan bakteri baik, ya.
kita lebih mau banyak lactobacillus, bifidobacterium, ya, E. coli non patogenik, ya. Sebenarnya intinya adalah short chain fatty acid producing bacteria. Ini adalah bakteri-bakteri yang bermanfaat untuk memberikan nutrisi, ya. Idealnya adalah kita memeriksakan feses kita untuk tahu bagaimana komposisi bakteri dan nutrisi di dalam feses tuh buat tahu apakah cukup atau tidak. Idealnya melakukan pemeriksaan namanya ProGut Health. Tapi tentunya ini mahal ya. Biasanya ini harganya antara kurang lebih 8 jutaan ya. Ini seringkali kalau saya balik nih di belakang ya. Kalau pasien-pasiennya masih bisa kita berikan kapsul probiotik dulu untuk mengembalikan ya, habis itu bertahap dia makin baik, kemudian kita beralih ke wild type seperti yogurt, kefir dan lain sebagainya, dia bermanfaat. Saya biasanya tidak ke ProGut Health duluan ya. Ini biasanya saya pakai untuk yang sulit sekali sehingga kita harus benar-benar memilih probiotik apa yang paling cocok buat dia gitu ya. Oke. Saya nggak disponsorin, tapi ini adalah 2 produk yang saya pakai ya. Biasanya ini yang saya pakai secara pribadi, LifeSpace ya, 32 miliar 1 kali setiap hari, dan bisa juga ada yang mereknya Blackmores ya, 1 kali sehari, ini juga 30 miliar ya. Kita memang butuhnya 1 sampai 3 miliar, dan biasanya yang dibutuhkan adalah Lactobacillus, Bifidobacterium, ya, Streptococcus, bakteri-bakteri yang memproduksi short chain fatty acid untuk memberikan nutrisi bagi saluran cerna kita. Ya. Nah, bagaimana cara kita mencegah IBD? Ya, nah ini nih yang paling penting. Hati-hati, anak-anak kita itu berisiko untuk mengalami inflammatory bowel disease atau autoimun. Kita harus sebisa mungkin ya tentunya kalau misalnya memang dibutuhkan apa boleh buat ya, kita harus menghindari sebisa mungkin melahirkan dengan sesar. Kita harus menghindari sebisa mungkin adalah pemberian antibiotik terutama pada masa kanak-kanak dan kehamilan ya. Karena pada saat masa hamil ya dan kanak-kanak itu adalah masa di mana bakteri baik di saluran cerna, di kulit, di saluran nafas kita itu juga ada bakteri baiknya, dia bertumbuh ya. Nah, kalau sudah dewasa dia biasanya sudah stabil. Jadi masa ini adalah masa yang sangat penting untuk memberikan nutrisi dan untuk mencegah jangan sampai kuman baik di dalam tubuh kita itu kalah dengan kuman yang jahat ya. Oke. Nah, saya rasa presentasi dari saya sekian dulu ya untuk kawan-kawan dan teman-teman. Kita habis ini mungkin kita ini dulu ya. Kita break dulu kurang lebih sekitar 5 menit. Sekarang kan 2.35. Nanti jam 2.40 kita mulai dengan sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Tanya jawabnya yang live yang akan saya jawab, sedangkan nanti kalau yang bertanyanya via chat akan saya balas di slide yang nanti kita akan kirimkan di grup LDHS. Baik, sementara kita sudahi dulu. Terima kasih atas kesediaannya untuk mendengarkan presentasi saya. Jam 2.40 ya, nanti kita buka sesi tanya jawabnya. Terima kasih, sampai jumpa sebentar lagi ya.